Berlatar di negara Cina, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah berita di mana kasus penculikan anak semakin merajalela di salah satu daerah, lebih tepatnya di wilayah kota, di mana polisi mulai bergerak untuk melakukan interogasi terhadap keluarga para korban demi memulai penyelidikan lebih lanjut. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan salah satu gedung yang disinyalir termasuk dalam sindikat kejahatan itu bertepatan dengan jam istirahat. Salah satu anggota dari kelompok itu pun lantas memesan sebuah pizza sebagai makanan siangnya tanpa menyadari jika saat ini anggota tim elit dari kepolisian tengah bersiaga untuk melakukan penggerebekan. Dan kisah akan berfokus pada pemimpin pasukan elit bernama Lin. Ia mahir dalam pertarungan jarak dekat sekaligus merupakan penembak jitu, di mana hal itu terbukti dari cara menembaknya yang tepat sasaran dan selesai menghabisi para penjaga di luar gedung, anggota tim khusus yang dipimpin oleh Lin pun segera masuk ke dalam. Mereka mulai membantai semua kroco yang ada di sana demi menyelamatkan anak-anak yang diculik oleh sindikat itu. Setelah salah satu pria menunjukkan korban hasil penculikan, dirinya mengancam akan meledakkan semua orang yang ada di tempat itu. Namun dengan kemampuan dan skill menembaknya yang mumpuni, Lin dapat menghabisinya lebih dulu. Namun kali ini mereka dihadapkan dengan alat pemicu 2 buah bom yang jaraknya berjauhan satu sama lain. Dengan begitu, Lin segera mencari letak keberadaan bom kedua dan setelah berhasil ditemukan, ia bersama anak buahnya harus memotong kabel kuning secara bersamaan demi menghentikan ledakan. Namun saat dilakukan hitungan mundur, Lin seketika kehilangan konsentrasi saat baru menyadari jika putrinya yang mengenakan jam tangan juga ada di sana sehingga Satu tahun kemudian, Lin saat ini bekerja sebagai tukang reparasi jam. Ia memilih pensiun dari tim khusus akibat kesalahannya waktu itu yang mengakibatkan semua anggota tewas sekaligus kehilangan putri kesayangannya. Pagi itu, dirinya dihampiri 2 orang preman yang ingin meminta jatah bulanan dan ya, dia bernama Xiao, merupakan anak tetangga Lin yang sudah tidak memiliki suami. Ya, dengan gagah berani menentang 2 preman itu agar tidak berbuat keonaran. Yang karena Xiao masih anak-anak, Lin yang tidak ingin masalahnya semakin bertambah pun lantas segera memberikan pelajaran kepada 2 pria tersebut. Setelah Lin pergi untuk mengantarkan jam milik customer, ibu Xiao yang baru pulang kerja bernama Yuli langsung mengajak putrinya masuk ke dalam rumah. Ya, sedikit mendidik Xiao dalam hal berbicara manis dan berperilaku rajin demi mendapatkan perhatian. Karena hanya dengan cara seperti itu, orang lain akan merasa kasihan kepadanya. Di tempat lain, seorang polisi bernama Samsul meminta informannya agar segera mengumpulkan bukti kejahatan dari kelompok yang termasuk dalam sindikat kejahatan anak. Ya, sudah tidak ingin menunggu lebih lama karena harus segera melakukan penggerbekan. Tanpa membuang waktu lagi, si informan pun segera pergi untuk memulai aksinya. Setelah berhasil memasukkan data terkait bukti kejahatan pada sebuah flashdisk, si informan yang seharusnya langsung memberikan flashdisk tersebut kepada Samsul malah mampir ke sebuah klub malam sehingga kandaslah sudah perjuangannya selama ini karena pengkhianatannya diketahui oleh tangan kanan bos organisasi yang bernama Sony sehingga
Tidak memiliki pilihan lain, informan ini pun menyembunyikan flashdisk pada tas salah satu karyawan. Ia pada akhirnya tertangkap oleh Sonny CS dan diinterogasi di sebuah lorong jalan sepi yang karena tidak ingin keluarganya ikut jadi sasaran, ia pun jujur terkait letak keberadaan flashdisknya, namun sudah terlambat karena Yuli sang pemilik tas sudah membawanya pulang. Setelah berbelanja, Lin melihat Xiao ada di depan tokonya dengan sepucuk surat untuknya dari Yuli, di mana Xiao yang tidak bisa pulang ke rumah saat ibunya bekerja lantas meminta Lin agar memberinya makan, dan sebagai ganti, ia akan mengganti uang yang digunakannya dalam 1 bulan sekali. Sempat tidak ingin memperdulikannya, Lin terpaksa mengizinkannya masuk karena merasa kasihan, di mana Xiao yang penasaran akan jam tangan yang ada dalam kotak dibiarkan rusak seketika mengingatkan Lin akan tragedi di masa lalu karena jam tangan itu adalah milik putrinya sebelum meninggal akibat ledakan. Setelah makan bersama, Lin dibuat emosi tatkala menyadari Xiao tengah mengoprek jam rusak milik putrinya. Ia langsung menyuruhnya pergi dan tidak ingin melihatnya datang ke tempat ini lagi. Namun siapa sangka, jam itu rupanya kembali berfungsi padahal dirinya tidak memiliki komponen sama untuk memperbaikinya. Keesokan harinya, Sonny menemui bos pemimpin sindikat kejahatan yang bernama Zilong. Ia memberitahu jika flashdisk berisi bukti kejahatannya belum didapatkan. Namun di tengah pembicaraan itu, rekan bisnis si bos juga datang ke sana. Ia seketika protes karena Sonny sudah berbuat sesuka hati di kawasannya. 一直都是井水不犯河水，这次你的兄弟明目张胆抢了我的地盘，大哥，瞧你说的。 Dengan sangat murah hati, Zilong meminta pria itu agar duduk terlebih dahulu. Ia ingin membicarakan hal ini secara baik-baik demi menjaga hubungan kerja sama mereka. Namun tanpa kita semua sadari, si bos yang pada kenyataannya tidak terima akan pernyataannya itu pun langsung habisinya saat itu juga. Yuli yang baru menyadari jika sebuah flashdisk ada di dalam tas miliknya sama sekali tidak memperdulikan akan hal itu. Ia memutuskan jalan-jalan keluar dengan Xiao karena jarang memiliki waktu berdua, di mana momen ini selalu dirinya manfaatkan demi menyenangkan putri semata wayangnya. Seperti biasa, Lin kembali melihat Xiao ada di depan toko miliknya. Ia yang mengetahui jika Yuli sibuk bekerja pada malam hari, kali ini dengan baik hati menemaninya. Yang mana di situ, Xiao menunjukkan hasil lukisan yang memperlihatkan seorang ayah dan anak sebagai hadiah untuk Lin yang baik hati kepadanya. Kedekatan mereka semakin terlihat tatkala Lin mengajak Xiao mengantarkan jam ke kediaman customernya. Namun dalam perjalanan pulang, mereka secara kebetulan mendapati seorang ibu-ibu tengah dirundung oleh beberapa orang yang ingin mengambil bayinya, di mana salah satu pria yang mengenali Lin dengan cepat mengambil anak tersebut dan... Sesampainya di toko yang menjadi kediamannya selama ini, Lin yang baru selesai menyiapkan makan siang dibuat terkejut tatkala menyadari jika Xiao sering melakukan penipuan dan pencurian barang milik orang lain. Bahkan jam tangan dari tokonya juga ada di dalam tas sehingga membuatnya kecewa dan mengusirnya dari tempat itu. Dengan perasaan bersalah, Xiao langsung pergi mendatangi kawasan ramai demi menghibur diri, di mana secara kebetulan Sonny yang sudah mendapatkan foto Yuli bersama putrinya lantas merencanakan sesuatu, yang mana di situ Lin yang awalnya ingin meminta maaf kembali dibuat kecewa tatkala melihat Xiao tengah menipu anak-anak untuk mengambil uangnya.
Menyadari hal itu, Xiao segera mengejar Lin untuk memberitahukan apa yang dideritanya. Ia merasa sakit hati karena melihat anak lain seusianya memiliki seorang ayah dan selama ini Xiao menganggap Lin sebagai sosok ayah bagi dirinya. 别人都有爸爸，我凭什么没有？但是我想融入他们。 Di kantor polisi, Samsul menerima kabar terkait informannya yang dihabisi sehingga kandaslah sudah karena pihak kepolisian tidak memiliki bukti untuk melakukan penggerebekan. Hingga tak lama datang seorang ibu-ibu yang memberikan laporan terkait anaknya yang hilang sehingga harus mencari cara lain untuk segera memberantas masalah ini. 先冷静一下。您先别伤心，来这边。 Xiao sendiri kini didampingi ibunya untuk membeli beberapa paket pizza. Ia memberikan salah satu kotak pizza itu untuk anak-anak yang ada di sana. Dan setibanya di rumah, dirinya yang ingin meminta maaf atas kesalahannya pada Lin pun menunggu di depan toko reparasi jam demi memberikan makanan itu secara langsung. Saat sedang menunggu kepulangan Lin itulah, Xiao justru malah diculik oleh anggota sindikat penculikan, sementara ibunya sendiri kini diinterogasi oleh Sony dan satu ajudannya. Dan karena Yuli pada waktu itu tidak memperdulikan flashdisk yang ada di dalam tas miliknya, ia pun sama sekali tidak dapat memberikan apa yang diinginkan oleh pria tersebut. 你女儿长得也挺可爱啊，我东西在哪儿？ Tak berselang lama, Lin yang baru tiba di depan toko menemukan pizza yang sebelumnya akan diberikan oleh Xiao. Ia yang menyadari adanya kejanggalan lantas segera mendatangi kediaman Yuli untuk memastikannya. Yang mana di situ, ajudan Sony yang berambut gondrong pun lantas menghadangnya sehingga... Setelah Sony dan ajudannya melarikan diri, Lin menghampiri Yuli yang saat itu tengah sekarat. Ia diminta agar menyelamatkan Xiao dari para penculik itu. Karena meskipun dirinya jarang memiliki waktu untuk putrinya, Yuli sebagai ibu tetap sangat menyayanginya. Xiao sendiri kini dibawa ke markas dan dikurung bersama anak-anak yang juga merupakan korban penculikan. Ia yang tidak ingin berada di tempat itu lantas menangis sambil memohon ingin dibebaskan. Namun hal itu langsung ditenangkan oleh salah satu anak di sana karena hal itu hanya akan lebih membuatnya semakin menderita. Beberapa jam kemudian, pihak kepolisian datang untuk mengamankan jasad Yuli, di mana Samsul yang harus melakukan penyelidikan lantas menghampiri Lin untuk meminta keterangan. Namun Lin tidak menceritakan apa-apa, kecuali Xiao yang sering datang berkunjung ke tokonya. 感谢你的配合，如果你有任何线索，这是我的人员。 Karena penasaran akan isi dari flashdisk yang ditemukannya, Lin akhirnya mengetahui alasan Sony menemui Yuli adalah untuk mendapatkan flashdisk ini. Ia yang juga menyadari Xiao diculik oleh organisasi itu segera menemui seorang untuk menanyakan lokasi keberadaan Sony saat ini. Yang karena si pria menyek-menyek sekaligus malah meremehkan kemampuannya, ia pun harus sedikit tegas demi membuatnya buka suara. 你说是不说？干了！ Sesuai informasi yang didapatkannya semalam, Lin segera pergi ke toko pizza untuk memastikannya. Ia bertemu dengan salah satu karyawan toko yang sebelumnya pernah terlihat dalam aksi penggerebekan tahun lalu. Menyadari jika orang ini ada kaitannya dengan organisasi, Lin pun langsung menghajarnya saat itu juga. Mengetahui jika sebentar lagi akan dilakukan pengiriman anak menggunakan kereta api, Lin segera menerobos masuk ke dalam salah satu gerbong. Ia bertemu lagi dengan si pria yang sempat berusaha mencuri bayi dari seorang ibu-ibu tengah jalan dan... Setelah Lin mengantarkan para korban ke kantor polisi, Samsul yang merasa curiga jika anak-anak tersebut diselamatkan olehnya pun lantas memperlihatkan secarik foto untuk memastikannya. Namun meskipun hal itu memang benar, rekan sesama polisinya yang ada di sana belum mengetahui terkait siapa Lin yang sebenarnya. 带您做笔录，赶紧通知父母。行，我带你们去找爸爸妈妈，好不好？
没事没事，别着急。 Tak berselang lama, Lin yang saat ini tengah melakukan pencarian dihubungi Samsul yang sudah mengetahui latar belakangnya di masa lalu. Ia diminta agar jangan gegabah mengambil tindakan karena bukan lagi anggota kemiliteran. Tanpa memperdulikan hal itu, Lin tetap akan melakukan apapun sesuai kehendaknya. Sesampainya di markas sindikat kedua yang menyimpan beberapa anak, ia yang tidak melihat Xiao ada di sana segera menyusuri ruangan untuk mencarinya terlebih dahulu. Alih-alih menemukannya, Lin justru mendapati Sony dan para anak buahnya sedang akan mengambil organ dalam dari salah satu tubuh korban penculikan sehingga... Selesai dengan para kroco, Lin langsung dihadapkan dengan si ajudan. Ya, cukup dibuat kewalahan oleh orang tersebut yang menggunakan sebilah pisau sebagai senjatanya. Namun Lin tetap unggul dan mampu mengembalikan keadaan. Saat sedang melakukan interogasi, Lin yang dibuat kesal oleh Sony lantas menyiksanya perlahan agar buka suara. Dan pada akhirnya orang ini pun jujur terkait Xiao yang ditawan oleh bosnya di markas besar. Bersamaan dengan itu, Jilong secara kebetulan menghubungi Sony membuat Lin lantas mengajukan kesepakatan jika ingin mendapatkan apa yang diinginkannya. 兄哥，救我！兄哥！你们要找东西在我这儿。 Tanpa membuang waktu, Lin segera pergi ke markas Jilong untuk menyelamatkan Xiao. Ia yang datang seorang diri langsung dirundung oleh para kroco yang ada di tempat itu, sehingga adrenalin campur kebrutalan pun tak dapat terhindarkan lagi. Sesampainya di atap gedung, Lin segera meminta Zilong agar melepaskan Xiao. Ia memberikan flashdisk berisi bukti kejahatan sindikat sebagai bahan tukar. Alih-alih mengikuti prosedur sesuai kesepakatan mereka sebelumnya, Zilong justru malah menyuruh ajudannya yang berbadan tinggi besar untuk melakukan duel dengan Lin dan... Mendengar suara sirine polisi, Zilong bersama anak buahnya yang tersisa segera bergegas meninggalkan tempat itu dengan membawa Xiao, di mana Samsul yang tiba di sana segera menyuruh Lin agar mengejar para penjahat itu, sementara dirinya akan mengambil alih pertarungan dengan si pria berbadan besar ini. Meskipun dibuat kewalahan, Samsul yang kurang ahli dalam urusan bertarung menggunakan akalnya untuk memberikan perlawanan. Ia berhasil menempatkan lawannya itu pada tempat di mana sebuah pagar besi akan menoyot dan... Sementara itu, Lin yang melakukan pengejaran tiba di sebuah dermaga. Ia yang menyadari jika Xiao dibawa menggunakan salah satu perahu lantas menggunakan perahu lain untuk mengejarnya. Di mana Zilong yang dibuat panik meminta anak buahnya agar menembakkan bazooka kepada Lin, tetapi... Setelah aksi kejar-kejaran yang cukup melelahkan, Zilong akhirnya berhenti di pinggir sungai. Ia mengancam akan menghabisi Xiao jika Lin tidak membuang senjatanya. Dan dalam detik ini, Zilong masih bisa tertawa bahagia melihat Lin menderita sampai akhirnya... Tak berselang lama, Samsul bersama para anggota kepolisian juga tiba di lokasi, di mana Anda pasti akan dibuat terkejut saat mengetahui jika Lin selamat dari tragedi ledakan barusan, di mana Lin segera melakukan CPR demi menyelamatkan Xiao sebelum dirinya dibawa oleh kepolisian akibat melakukan pembantaian tanpa izin pemerintah.
Di sana Xiao berterima kasih sekaligus berjanji akan berubah dari kebiasaan buruknya. Ia tidak memiliki siapa-siapa lagi termasuk ibu dalam kehidupannya ini. Dan kini harus menerima kenyataan hidup seorang diri karena Lin akan segera dimasukkan ke penjara akibat berusaha menyelamatkannya. Tamat ending yang sangat membagongkan.